Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Dayali. Oh iya, pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan kisah tentang sebuah perjalanan dari Pujon menuju Malang, yang kebetulan mobil mengalami sebuah kemacetan pada saat berada di tengah-tengah hutan. Dan kebetulan saat itu juga ada sebuah mobil yang kebetulan tiba-tiba berhenti di depan mobilku. Ternyata setelah diamati, mobil itu adalah mobil bekas kecelakaan yang di dalamnya ada korbannya. Kira-kira seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Kenalin, aku Robin. Umurku 32 tahun. Aku bekerja di salah satu perusahaan seluler terkemuka di Indonesia. Sebenarnya kantorku di Jakarta, tetapi tugas yang aku emban mengharuskan untuk rutin berkeliling ke kantor cabang di seluruh Indonesia. Nyaris setiap minggunya aku harus melakukan perjalanan luar kota Jakarta, bahkan sampai luar Pulau Jawa. Sebenarnya menyenangkan sih bisa bertemu dengan orang-orang baru, suasana kantor yang berbeda-beda, budaya dan kebiasaan yang beda juga kadang. Dalam tugas keluar kota ini, aku lebih banyak sendirian. Walau kadang sesekali ada rekan kantor yang mendampingi kalau ada hal-hal yang harus diselesaikan, tapi bukan bidang yang aku kuasai. Tapi yaitu tadi, lebih banyak sendirian. Dalam prosesnya, aku jadi punya banyak pengalaman yang jadi pembelajaran. Pengalaman hal dalam pekerjaan atau juga di luar pekerjaan. Nah, pengalaman yang gak ada hubungannya dengan pekerjaan inilah yang sungguh sangat menarik untuk diceritakan. Ya, tentu saja. Ada beberapa pengalaman aneh yang cenderung seram yang aku temui. Salah satunya akan aku ceritakan kali ini. Sudah nyaris 5 tahun belakangan aku menjalani tugas ini, berkeliling ke kantor sepanjang hari di banyak cabang. Biasanya dalam satu perjalanan dinas ada beberapa cabang dan kota besar maupun kecil yang aku kunjungi. Contohnya Jawa Barat. Dalam satu perjalanan dinas aku akan berkunjung ke kota Bandung, Tasik, Ciamis, dan lain-lain. Kunjungan itu bisa dilakukan dalam beberapa hari, tergantung kondisinya. Sama dengan perjalanan dinas yang akan aku ceritakan kali ini, ketika harus keliling Jawa Timur untuk mengunjungi kantor cabang yang ada di sana. Masih lekat dalam ingatan, karena baru beberapa bulan lalu kejadiannya, tepatnya pada bulan November tahun 2019. Jadi begini ceritanya. Waktu itu hari Selasa. Menggunakan pesawat pertama dari Jakarta jam 8 pagi, aku sudah berada di kantor cabang kami di Surabaya. Di luar kota besar inilah kegiatan berkeliling Jawa Timur dimulai. Rencananya pagi itu aku nggak akan lama-lama di Surabaya. Paling lambat jam 10 aku sudah harus berangkat ke Kediri, menyelesaikan pekerjaan di kantor cabang di sana. Lalu dari Kediri akan langsung ke Malang dan bermalam ke kota apel itu. Rencananya begitu sih. Tapi dalam prosesnya semua bisa berjalan sesuai dengan lancar. Dan alhamdulillah sekitar jam 10 aku sudah meninggalkan Surabaya menuju Kediri. Oh iya, kalau masih di Pulau Jawa, aku memilih untuk mengendarai sendiri mobil kantor yang aku gunakan untuk berkeliling. Gak memakai jasa sopir, karena aku sudah mengenali sebagian besar wilayahnya. Beda kalau di luar Jawa, sebisa mungkin aku akan meminta bantuan sopir kantor. Sama juga kali ini, sendirian aku berkendara di Surabaya menuju Kediri ke Malang sore harinya. Banyak yang tahu kalau perjalanan Surabaya Kediri akan memakan waktu kira-kira 3 jam jalan santai. Singkatnya, sekitar jam 1 siang aku sudah sampai di kantor cabang Kediri. Nggak langsung bekerja, rekan di Kediri mengajakku makan siang dulu di salah satu rumah makan ketika baru saja sampai. Ini bukan kunjungan pertamaku ke Kediri, sebelumnya sudah beberapa kali. Tapi ini nanti akan jadi perjalananku pertama kali dari Kediri ke kota Malang,
karena sebelum-sebelumnya selalu sebaliknya, selalu melakukan perjalanan Surabaya, Malang, Kediri, Surabaya. Kali ini berbeda. Kenapa berbeda? Ya karena aku ingin suasana yang baru. Karena sudah beberapa kali berkunjung ke kantor Kediri, aku jadi sudah akrab dengan rekan yang ada di sana. Jadi nggak terlalu kaku lagi. Mas, selesai dari sini mau langsung ke Malang? Iya Pak Alwi, saya bermalam di Malang aja. Besok pagi bisa langsung kerjakan di cabang sana. Kamu perlu sopir kantor nggak ya? Nggak perlu lah Pak. Semoga belum terlalu malam saya sudah selesai dari sini. Jalan santai 3 jam juga sampai kan Pak? Oh ya sudah kalau begitu. Jangan terlalu malam dari sini ya Mas. Jalur Kediri Malang masih ada yang rawan. Selebihnya selesai makan siang kami kembali ke kantor. Kemudian aku langsung bekerja menyelesaikan tugas. Iya begitu. Rencanaku jam 5 sudah selesai dari pekerjaan, lalu bisa langsung menuju Malang. Tapi ternyata nggak berjalan seperti itu. Banyak kendala dalam prosesnya. Kendala yang nggak mau harus aku selesaikan hari itu juga. Jauh dari luar rencana. Nyaris jam 9 malam pekerjaanku baru tuntas terselesaikan. Sudah Mas, menginap di sini saja. Besok pagi-pagi saja berangkat ke Malangnya. Tapi Pak, saya sudah booking di Hotel Malang. Sayang kan kalau di cancel. Ini udah mau jam 9 loh. Yakin gak mau disopiri? Yakin Pak, saya sendiri saja. Ini jam 11 juga saya masih bisa sampai ke Malang. Ya sudah kalau gitu. Yang penting hati-hati. Jam segini jalanan sudah sepi. Kalau mengantuk baiknya menepi ya. Iya Pak, saya siap-siap dulu ya Pak. Sudah jam 9 lewat sedikit. Setelah selesai dari toilet, aku berpamitan dengan Pak Alwi dan rekan-rekan lainnya untuk melanjutkan perjalanan dinas ke kota berikutnya, yaitu kota Malang. Kediri ini sebenarnya bukan kota besar, tapi bukan juga kota kecil. Sama seperti kota-kota lainnya di Jawa Timur, aku menyukai suasananya. Jadi jalur yang akan aku lalui adalah Kandangan, Kasembon, Nganteng, Pujon, Batu. Begitu kira-kira. Sudah 2 atau 3 kali aku lewat jalur ini sebelumnya. Tapi ya itu tadi, selalu dari arah sebaliknya, dari Malang ke Kediri. Dan baru malam hari ini aku harus melakukan perjalanan dari Kediri ke Malang. Malam hari pula. Sebenarnya aku sangat menyukai perjalanan darat bermobil, road trip istilahnya. Apalagi ke tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Sejak sekolah dulu, aku sudah sering melakukannya bersama teman ataupun sendirian. Dan ini merupakan kebetulan yang sangat menyenangkan. Dan akhirnya aku malah mendapatkan pekerjaan yang mengharuskan untuk banyak berkeliling melakukan perjalanan. Sekedar info, mobil yang aku gunakan kali ini adalah Avanza keluaran terbaru. Jadi seharusnya nggak akan mengalami kendala mesin. Mestinya nggak akan ada masalah selama perjalanan. Harusnya sih seperti itu. Jam 10 lewat. Ketika aku sudah sampai di wilayah Kasembon. Mungkin di banyak wilayah lain jam 10 malam masih akan terlihat orang atau kendaraan yang lalu lalang. Masih ramai, tapi di Kasembon waktu itu sudah sangat sepi. Kendaraanku menembus jalanan sendirian. Yang kala itu jalan yang banyak bagiannya masih pepohonan rindang. Hanya 1 atau 2 kendaraan yang melintas dari arah berlawanan ataupun sebaliknya. Benar-benar sepi suasananya. Enggak terlalu lama, sekitar setengah jam kemudian aku sampai di kota kecil berikutnya, Ngantang. Di Ngantang ini aku berniat mencari toko atau warung kecil untuk membeli rokok dan minuman karena kelupaan untuk belanja di Kediri tadi. Niatan untuk berhenti sebentar akhirnya terpenuhi. Ketika aku menemukan sebuah toko kecil yang masih buka, lalu aku parkir tepat di depannya. Kebetulan toko kecil ini juga menjual kopi dan bisa meminumnya di tempat. Ada meja sederhana yang disediakan di depan toko. Aku memesan segelas kopi karena mata sudah mulai agak mengantuk. Kemudian bapak pemilik toko pun mengantarkan segelas kopi.
Mau kemana Thomas ini? Batu ke Malang pak, ada pekerjaan di sana. Oh begitu, memang masnya dari mana? Lalu aku jelaskan semuanya. Kalau aku dari Jakarta sedang bertugas di Jawa Timur. Kemudian bapak ini malah terus menemaniku meminum kopi. Karena aku orangnya memang suka berbincang, ditambah bapak pemilik toko juga sangat ramah dan menyenangkan, jadilah kami berbincang seru. Harusnya mas bermalam di Kediri saja tadi. Jalan menuju Pujon Batu sangat sepi mas. Jalannya berliku naik turun, harus sangat berhati-hati. Iya pak, tadi teman kantor juga bilang begitu. Tapi nggak apalah, saya akan hati-hati pak. Bukan mau menakut-nakuti sih, tapi di sana sering terjadi kecelakaan. Baru seminggu yang lalu ada kendaraan yang isinya bapak dan anaknya kecelakaan di Pujon situ mas. Dua-duanya meninggal. Kembali bapak itu mengingatkan. Agak seram sih mendengarnya, karena tahu kalau jalan yang akan aku lalui itu memang menantang. Banyak belokan, tikungan, tanjakan, turunan, membelah perbukitan, melintasi hutan. Tapi sudah nggak ada pilihan lagi. Aku harus terus berjalan menuju Malang, dan nggak mungkin aku balik lagi ke Kediri. Ya sudahlah. Setelah habis beberapa batang rokok dan gelas kopi juga sudah kosong, aku memutuskan untuk lanjut perjalanan. Sebenarnya perbincangan cukup menyenangkan dengan bapak pemilik toko, tapi sebelum lupa diri aku harus pergi. Hati-hati ya mas. Terima kasih pak. Benar adanya. Jalan sepi, hanya terlihat sesekali kendaraan melintas. Dan sepertinya aku terlalu lama berhenti di toko tadi. Jam setengah 12 ketika aku meninggalkan daerah Ngantang. Terlalu malam. Kalau siang hari, jalan ini punya pemandangan yang sangat indah. Rindang pepohonan menghiasi udara sejuk pegunungan. Kondisi jalannya tergolong bagus, mulus dan cukup lebar. Harusnya nggak ada masalah bagi kendaraan jenis apapun untuk melintas. Sekali lagi, jalur ini punya pemandangan bagus dan sedap untuk dipandang mata. Tapi itu kalau di siang hari. Tapi beda lagi kalau situasinya di malam hari. Di malam hari jalanan sangat gelap karena sama sekali nggak ada PJU. Walau terkadang sesekali ada rumah penduduk yang lampunya membantu sedikit penerangan. Pemandangan indah pegunungan sama sekali nggak terlihat. Hanya barisan pohon rindang yang berdiri tegak di kanan dan kiri sebagai hiasan malam. Walaupun suka berkendara, tetapi nyaliku akan sedikit ciut kalau harus menemui kondisi seperti ini sendirian. Aku nggak bisa memacu kendaraan dengan cepat, karena memang sudah nyaris tengah malam dan kondisi jalanan yang terlalu aku nggak hafal juga. Semakin berhati-hati lagi dan memperlambat laju kendaraan ketika tiba-tiba hujan. Rintik turun menyempurnakan udara sejuk di tengah malam buta seperti ini. Sempurna. Begitu gumamku sendirian. Salah, padahal kondisi itu belum sempurna. Beberapa menit ke depan aku akan mengalami kejadian yang sepertinya nggak akan mungkin bisa aku lupakan. Jalanan menuju Pujon ini sangat sepi. Malahan sudah beberapa menit belakangan aku sama sekali nggak melihat ada kendaraan lain. Hujan yang turun nggak terlalu deras, hanya rintik-rintik kecil yang jatuh dari langit. Dan setelahnya kabut turun gantian menghiasi, membuat jarak pandang jadi terbatas di semua sisi. Lampu Avanza yang aku kendarai jadi satu-satunya sumber cahaya menerangi jalan gelap berkabut itu. Udara luar yang dingin membuat aku harus mematikan AC dan menyalakan rokok untuk menghangatkan badan. Lalu membuka sedikit kaca jendela memberikan jalan untuk asapnya keluar. Gerungan suara mesin mobilku menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Tape sengaja aku matikan sebelumnya dengan tujuan supaya semakin fokus memperhatikan jalan. Pohon-pohon besar berdiri di kanan dan kiri jalan. Terkesan aku memperhatikan. Jalanan berkelok ke kiri ke kanan, ditambah tanjakan dan turunan. Sebenarnya malah membuatku jadi makin fokus memperhatikan jalan. Tapi yaitu, sudah banyak menit berselang aku nggak juga menemukan kendaraan. Ini merupakan hal yang aneh. Beneran, sangat sepi, membuat perasaan jadi nggak enak.
Nyali saat itu mulai menggoyah di dalam kesendirian, pingin cepat ketemu keramaian. Dikala ketakutan mulai menyeruak ke permukaan, melalui kaca spion tiba-tiba aku melihat ada kendaraan mendekat dari belakang. Syukurlah, akhirnya aku ada teman. Teman? Benarkah? Kendaraan yang tiba-tiba muncul di belakang ini berkecepatan nyaris sama denganku, nggak terlalu cepat. Lampunya terang membelah kabut tipis jalan, cukup membuat mataku kesilauan. Nah, pada detik itu aku masih belum tahu mobil jenis apa yang di belakang itu, karena memang sama sekali gelap dan ditambah lampu terangnya menghalangi penglihatanku. Tapi yang jelas ketepatannya konstan, terus menjaga jarak beberapa belas meter di belakang. Sepertinya nggak ada niat untuk mendahului dan nggak ada niat untuk menjauh juga, tetap terus di belakang posisinya. Ah, mungkin dia nggak mau jalan sendirian, mungkin sedang mencari teman. Begitu pikirku. Cukup lama mobil itu mengikutiku dari belakang, kurang lebih sekitar 10 menitan. Dan tiba-tiba sampai akhirnya aku melihat sepertinya dia menambah kecepatan, sepertinya ingin mendahului. Aku nggak ada niat untuk menghalangi dan lalu aku memberikan jalan kepadanya untuk mendahului. Dan pada saat itu akhirnya aku tahu mobil jenis apa kendaraan itu. Ketika kami berada dalam posisi sejajar, terlihat jelas kalau mobil itu adalah jenis sedan tahun 90-an akhir, berwarna gelap. Yang menarik perhatian, kaca mobil nggak gelap, sangat transparan malah. Begitu transparannya sehingga aku bisa melihat ke dalamnya. Aku melihat ada 2 orang di dalamnya dan kursi belakangnya kosong. Seorang bapak berumur menjelang 50 tahun duduk di belakang kemudi. Di sebelahnya ada seorang anak kecil berumur sekitar 12 tahun. Sepertinya mereka bapak dan anak. Aku bisa melihat sedetail itu karena memang kendaraan kami cukup rapat berjajar dan melaju nggak terlalu cepat. Pada akhirnya mereka berhasil juga mendahului. Sekarang aku berada persis di belakangnya. Sama seperti sebelumnya, ketika sudah berada di depan mobil ini tetap saja berjalan konstan, nggak menambah kecepatan, dan begitu aku jadi nggak bersusah payah memututi dari belakang. Beberapa menit lamanya kami berjalan beriringan, sampai pada saat ketika tiba-tiba sedan itu menambah kecepatannya. Aku yang tadinya sudah mulai tenang karena ada teman, jadi kaget karena ditinggalkan. Melihat itu, aku lantas menambah kecepatan. Di tengah kabut yang semakin menebal, aku coba untuk mengejarnya. Ternyata aku nggak sanggup. Nyaliku nggak sebesar sedan itu, yang berani berkecepatan tinggi melewati jalan berkelok ditambah dengan kabut tebal. Dapat ditebak, menit berikutnya sedan itu akhirnya menghilang, ditelan gelapnya kabut malam, dan akhirnya aku kembali sendirian. Harusnya aku sudah masuk wilayah Pujon, tapi belum juga melihat ada tanda-tandanya. Jalanan masih sangat sepi, kabut semakin menebal. Aku hanya bisa melamun sambil berharap segera melihat tanda-tanda kehidupan. Belum harapanku itu terkabul ketika tiba-tiba mesin mobilku mati. Iya, mobilku mati. Nggak tahu apa penyebabnya. Dan untungnya dalam beberapa keadaan mesin mati, aku masih dapat memberhentikan mobil di pinggir jalan. Sempurna sekali. Aku terdampar di tengah sepinya hutan di tengah malam. Dan beberapa menit aku meratapi nasib. Semakin sedih ketika aku melihat layar ponsel ada tulisan no service, yang artinya nggak ada sinyal. Seperti yang aku bilang di awal tadi, mobil yang aku kendarai ini mobil keluaran baru. Seharusnya mesin gak akan bermasalah. Seharusnya. Ya sudahlah. Akhirnya aku turun dari mobil, membuka kap mesin untuk memeriksanya. Di tengah udara dingin berkabut yang gak tahu persis di daerah mana, dengan bantuan cahaya dari ponsel aku memeriksa mesin mobil. Kelihatan gak ada yang aneh. Gak terlihat ada kebocoran oli atau bahan bakar. Gak ada asap yang menandakan overheat juga. Sepertinya mobil dalam keadaan aman. Tapi ketika aku coba untuk menyalakan, tetap saja mesinnya mati dan gak bisa nyala. Hingga akhirnya aku nyaris putus asa.
Tapi belum putus asa ya, hanya nyaris. Karena ketika sedang melamun meratapi nasib, aku melihat ada nyala lampu kendaraan beberapa meter di depan. Gak jauh, kelihatan ada lampu di belakang mobil menyala. Syukurlah. Lalu tanpa ragu aku melangkah menuju kendaraan yang saat itu aku belum tahu kendaraan jenis apa, karena masih terhalang gelap dan kabut tipis. Langkahku saat itu bersemangat, ada harapan dapat bantuan dari mobil itu. Karena memang jarak kami agak terlalu jauh, jadi nggak terlalu banyak juga aku melangkah untuk mendekat. Tapi tiba-tiba aku berhenti melangkah, karena hanya tinggal beberapa meter saja jarakku dari mobil sedan itu. Iya, setelah sudah sangat dekat, aku melihat itu adalah mobil sedan. Sedan warna gelap yang tadi terus mengikutiku sebelum mogok. Aku hampir yakin kalau ini mobil yang sama. Ternyata sedan ini juga berhenti di pinggir jalan dengan lampunya yang masih menyala. Lalu kenapa aku berhenti berjalan? Bukan hanya berhenti, aku juga berdiri diam tercengang. Kenapa? Ternyata ada dua orang yang sedang berdiri di belakang mobil itu, berdiri di belakang bagasinya, berdiri menghadapku. Aku mengenalinya. Sepertinya mereka adalah penumpang sedan itu, karena itu adalah seorang bapak dan anaknya. Dan aku masih sangat hafal karena baru saja melihat mereka sebelumnya. Ketika mereka mendahuluiku tadi, aku masih ingat garis wajahnya. Tapi bukan alasan aku berhenti melangkah dan diam ketakutan. Aku berhenti karena penampilan mereka sangat mengerikan. Wajahnya sangat pucat, tubuh basah pekat seperti berlumur darah, dan beberapa bagian tubuhnya terluka mengenaskan. Aku gak sanggup menggambarkannya. Sangat ngeri. Dalam pekat kabut aku mundur perlahan, kemudian berlari cepat ke arah mobil. Setelah sampai, aku lalu menutup kap mobil dan masuk ke dalam mobil. Sementara sedan itu masih tetap berada di tempatnya, gak bergerak sama sekali. Dalam ketakutan, aku memutar kunci mobil sambil berharap ada keajaiban. Dan syukurlah, mesin menyala dengan sukses, gak ada kendala sedikit pun. Kemudian aku langsung pergi dari situ, melaju cepat menuju kota Batu. Singkatnya, akhirnya kengerian itu berakhir. Sekitar jam 1 dini hari aku sampai di Hotel Batu, Malang. Aku memarkirkan kendaraan di tempat parkir gak jauh dari lobi, lalu menuju meja resepsionis untuk check-in. Setelah proses administrasi selesai, ada rumboy yang akan mengantarku ke kamar. Nah, dalam perjalanan menuju kamar ini ada pertanyaan rumboy yang menyeramkan. Maaf mas, tadi di parkiran melihat masnya datang. Keluarganya nggak ikut sekalian turun mas, tanya si rumboy itu. Hah? Keluarga saya yang mana mas? Tadi saya lihat ada bapak-bapak dan anak kecil duduk di jok belakang mobil masnya. Hah? Mendengar ucapan rumboy itu aku bingung harus menjawab apa.